Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini lagi kita akan membahas tentang tes intelijensi umum ya untuk ujian CPNS 2023 ya. Jadi menjelang ujian sekitar bulan Juli ya. Jadi kita akan membahas tentang memudah memahami tes intelijensi umum CPNS 2023 pengenalan logis part 2. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nomor 1. Jika membuang sampah sembarangan, maka sungai P akan kotor. Kemudian tidak benar bahwa sungai P kotor dan tidak akan terjadi bencana banjir. Banyak yang membuang sampah sembarangan itu di sungai P. Kesimpulannya adalah A. Tidak ada yang membuat sampah sembarangan di sungai P. B. Banjir menyebabkan sungai P kotor. C. Dekat sungai P rawan terjadi banjir. D. Terjadi musibah banjir. E. Banjir terjadi karena buang sampah pada tempatnya. Kita jawab. Kita misalkan bahwa P membuang sampah sembarangan. Kemudian Q adalah sungai P akan kotor. R akan terjadi bencana banjir. P maka Q, jika P maka Q, maka di sini katakan jika membuang sampah sembarangan maka sungai P akan kotor. Kemudian ada mengatakan tidak benar, berarti tidak Q, tidak benar, tidak Q itu tidak benar bahwa sungai P kotor dan tidak akan terjadi bencana banjir. Jadi tidak benar sungai P kotor dan tidak akan terjadi bencana banjir. Artinya apa? Kemudian muncul P lagi. Nah, jadi ini sebenarnya tidak Q ya. Maka hasilnya itu tidak P. Itu ada namanya modus tollens sebenarnya ya. Tidak Q. Jadi kesimpulannya tidak P ya. Jadi kalau modus ponens jika P maka Q, langsung P. Jadi kesimpulannya Q. Kalau di sini modus tollens adalah jika P maka Q, kemudian ada ingkaran tidak Q, hasilnya maka tidak P ya. Jadi di sini jawabannya adalah tidak ada yang membuang sampah di sungai P. Kemudian yang kedua, dapat 50 calon karyawan yang akan mengikuti seleksi pada sebuah perusahaan. Saat menjadi karyawan di perusahaan tersebut akan lulus tes psikotest dan wawancara. Ada 5 orang yang lulus psikotest dan 30 orang lulus wawancara. Serta terdapat 5 orang yang tidak lulus psikotest dan wawancara. Berarti sudah hilang ya. Bila kedua tes tersebut menjadi syarat satu sama lainnya, tidak menjadi syarat satu sama lainnya, maka banyaknya calon karyawan yang hanya lulus wawancara adalah jawaban 50 orang dikurangi 5 yang tidak lulus, berarti tinggal 40 yang bisa lulus. Jelas-jelas ini tidak lulus ya. Nah, artinya misal kita A itu lulus psikotest, B itu adalah lulus wawancara. Ini adalah kejadian saling lepas. Berarti P gabung B itu sama dengan peluang A tambah B kurang peluang A garis B. Atau bisa saja sebenarnya A gabung B itu sama dengan A ditambah B dikurang A iris B. Nah, 45 itu sama dengan 30 ditambah 25 dikurang 4 iris B ya. Maka hasilnya adalah PA iris B itu 55 kurang 45 itu sama dengan 10. Jadi untuk irisnya itu adalah 10 ya. Jadi wawancara psikotes yang irisannya ini yang lulus dua-duanya dari 45 orang adalah 10 orang. Artinya apa? Yang lulus psikotes itu ada 15 di sini, jadi 15 tambah 10 kan dikatakan di sini adalah 25 orang ya. Nah, sedangkan yang di sebelahnya adalah 30 orang. Berarti 10 tambah 20 ya, 30. Maka yang hanya lulus wawancara adalah 20 orang. Ya, jawabannya ya C, 20 orang. Yang ketiga adalah Jika bermanfaat, mohon di-share ya. semua murid menyukai pelajaran sains, juga menyukai pelajaran matematika. Semua murid yang menyukai pelajaran pengetahuan umum juga menyukai matematika. Sebagian murid menyukai pelajaran sains juga menyukai pengetahuan umum. Simpulannya adalah A. Ada murid yang menyukai pelajaran matematika, tidak menyukai pelajaran sains dan pengetahuan umum. Maksudnya keduanya ya, tidak sekaligus. Hanya mungkin pelajaran sains saja
ataukah hanya pelajaran umum saja. B. Tidak ada murid yang suka pelajaran sains namun suka pelajaran matematika. Oh, di sini sudah dijelaskan bahwa dia suka pelajaran sains. D. Semua murid menyukai pelajaran sains atau pengetahuan umum, tidak menyukai pelajaran matematika. Dan E. Semua murid yang menyukai pelajaran sains dan pengetahuan umum tidak menyukai pelajaran matematika. Jadi kita jawab. Misalkan A adalah semua pernyataan semua murid menyukai pelajaran sains juga menyukai pelajaran matematika. Kemudian B adalah semua murid menyukai pelajaran umum juga menyukai pelajaran matematika. C itu adalah sebagian murid menyukai pelajaran sains juga menyukai pelajaran umum. Nah, kita lihat ini modelnya seperti ini ya. Jadi sebagian murid menyukai pelajaran sains yang menyukai pelajaran umum. Berarti C itu A irisannya dengan B. Berarti ada yang sama di sini. Jadi C itu irisan A dan B. Artinya apa irisan B itu? Nah ini P gabung A sama dengan PA ditambah PB kurang PA kurang P apa? PA irisan B. Nah, jadi yang ditanyakan PA gabung B. Kemudian di sini penerjemahannya semua murid suka sains atau matematika dikurangi dengan yang siswa yang suka sains dan umum dan matematika sekaligus, ada 3. Hasilnya adalah ada siswa yang menyukai matematika tetapi tidak menyukai sains sekaligus umum. Maksudnya cuma menyukai sains saja atau hanya menyukai umum saja. Jadi itu adalah ada di B atau ada di A. Nah, itu berarti ada ya. Kalau misalnya besar ya bisa saja sebagian sebenarnya di situ keterangannya, bisa saja sebagian kan kalau dia ada, itu terdapat sebagian, ya itu merupakan kata-kata untuk hal yang menyalahi kata semua ya. Jadi di sini ada mahasiswa, ya ada siswa, bisa juga sebagian siswa, terdapat siswa. Ya, jadi di sini kita pilih ada siswa menyukai matematika tapi tidak menyukai sains dan sekaligus umum. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian A. Ada siswa menyukai matematika tapi tidak menyukai sains dan sekaligus umum. Artinya sains dan umum pada itu kan sudah masuk di C itu ya. Jadi selain di C itu adalah jawabannya. Bahwa ada siswa yang menyukai matematika tetapi tidak menyukai sains dan sekaligus umum. Kemudian nomor yang ke Suka dengan videonya? Like dong. 4. Maya pintar berbahasa Inggris. Ya suka mengunjungi tempat wisata yang komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Citra teman Maya pintar bahasa Inggris tetapi tidak suka mengunjungi wisata tempat wisata yang komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Kesimpulan yang benar adalah Maya dan Citra sering mengunjungi tempat wisata. Maya dan Citra mengunjungi tempat wisata. Maya dan Citra jarang mengunjungi tempat wisata yang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris bersamaan. D. Maya dan Citra pintar bahasa Inggris. E. Citra pernah ikut mengunjungi tempat wisata yang komunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Kita jawab. A itu adalah misalkan A yang pintar bahasa Inggris dan suka mengunjungi tempat yang menggunakan bahasa Inggris. B. Citra pintar bahasa Inggris dan tidak suka mengunjungi ya. Jadi sama, satu suka satu tidak suka. Maka C itu adalah A iris B, artinya kesamaan dari A dan B adalah sama-sama pintar bahasa Inggris, atau dengan kata lain Maya dan Citra pintar berbahasa Inggris. Berarti jawabannya adalah D ya. Maya dan Citra pintar berbahasa Inggris. Nomor yang ke-5. Setiap kenaikan harga bahan bakar tarif BBM, minyak BBM pasti ikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu ikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemudian kenaikan kebutuhan pokok menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Kenaikan bahan bakar minyak akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. B. Bila harga kebutuhan pokok tidak naik, maka harga bahan bakar minyak tidak naik. C. Kenaikan harga bakar minyak menyebabkan daya beli masyarakat menurun. D. Kenaikan bakar minyak tidak selalu menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. E. Kenaikan tarif angkutan umum akan melemahkan daya beli masyarakat. Jawabannya adalah ini, kita misalkan P itu kenaikan harga bahan bakar minyak. Q. Kenaikan tarif angkutan umum. Kemudian R. Kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemudian S. Daya beli masyarakat menurun. Selanjutnya silogisme. Jadi P menuju Q, P maka Q, kemudian Q maka R, R maka S. Jadi silogisme itu kesimpulannya adalah P maka S, atau di sini tulis kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jadi jawabannya adalah C ya. Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ingin informasi terbaru? Silakan
di-subscribe. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.